Oke, assalamualaikum. Kita bertemu di kuliah asinkronus Fismat 1, ya. Di pertemuan terakhir, pertemuan sinkronus, kita sudah membahas mengenai dot product dan cross product dari dua buah vektor. Eee, Mari sekarang kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi, eee, kita sejauh ini sudah membahas mengenai aljabar vektor dalam bentuk, penjumlahan maupun pengurangan dari dua vektor, ya. Penjumlahan maupun pengurangan lebih dari dua vektor itu bisa digeneralisir dengan mudah, ya. Dan juga kita sudah membahas mengenai, perkalian antara dua vektor ya. Perkalian yang kita bahas ada dua jenis, yaitu perkalian titik atau dot product dan perkalian silang atau cross product. Perkalian silang perkalian titik antara dua vektor menghasilkan skalar, ya. Mohon maaf, saya scroll ke atas, ini perkalian titiknya atau dot product, ya. Hasilnya adalah skalar, sedangkan perkalian silang, hasilnya adalah vektor. Oke. Nah, sekarang kita coba generalisir bagaimana kalau kita punya lebih dari dua vektor, ya. Jadi di sini saya akan aljabar vektor lebih dari dua, gitu ya. Untuk penjumlahan dan pengurangan, saya rasa tidak terlalu bermasalah ya. Kalau saya punya 3 buah vektor, ya. A dinyatakan sebagai AX arah I, ditambah AY arah J, ditambah AZ arah K. B dinyatakan sebagai BX arah I, ditambah BY arah J, dan BZ arah K. Lalu saya punya vektor ketiga, katakanlah vektor C. C dapat ditulis sebagai CX arah I, ditambah CY arah J, dan ditambah CZ arah K. Bagaimana saya mengoperasikan penjumlahan maupun pengurangan tiga vektor ini? Sama seperti pada kasus dua vektor, ya. Kalau saya ingin jumlahkan A plus B plus C, ya berarti saya jumlahkan per komponennya, ya. Jadi untuk komponen arah I, saya punya AX ditambah BX ditambah CX, ya. Ini arah I. Sama di sini saya punya AY ditambah BY ditambah CY, ini arah J, ditambah AZ plus BZ tambah CZ, ini arah K. Demikian pula kalau salah satunya atau kesemuanya dikurangkan, ya. Berarti tinggal seperti ini saja ya. Artinya untuk pengurangan juga berlaku bentuk seperti ini. Oke, dan juga sama seperti sebelumnya, kalau kita ingin menghitung besar vektornya, ya, maka besar dari vektor A plus B plus C itu berarti kita menghitung akar dari kuadrat masing-masing komponennya tersebut, ya. Kuadrat, ya, plus AY plus BY plus CY kuadrat, ya, plus AZ plus BZ plus CZ kuadrat. Oke. Seperti itu, ya.
Oh ya, saya juga kemarin pertemuan lalu saya lupa membahas bahwa kita bisa menghitung unit vektor atau vektor satuan dari vektor A maupun B maupun C ya. Caranya adalah sama seperti kita menghitung vektor satuan IJK ya. Vektor satuan IJK ini besarnya satu satuan ya. Maka vektor A atau unit vektor A ini dapat kita dapatkan dari membagi ya atau menormalisasi vektor A dengan besarnya ya, dengan besarnya. Ini yang dari sini kita dapat vektor satuan A. Ini berlaku untuk semua vektor yang lain. Oke. Baik, ini kalau penjumlahan maupun pengurangan. Sekarang bagaimana kalau perkalian? Nah, kita punya dua jenis perkalian kemarin ya. Bagaimana kita mengeneralisir dot product maupun cross product untuk lebih dari dua vektor. Baik, pertama akan dot product dulu ya, atau perkalian titik dulu. Perkalian titik. Ya tentunya dengan mudah Anda melihat bahwa karena A dot B ini adalah skalar, oke, ini skalar ya. Ini adalah skalar. Maka kalau ada hadir vektor ketiga, saya tentunya tidak bisa mendot produkkan vektor ketiga tersebut dengan A dot B karena dia skalar ya, ataupun mengcross produkkan. Jadi bentuk-bentuk seperti A dot B lalu hasil didotkan dengan C ini tidak ada ya, tidak ada. Demikian pula misalnya A dot B ya, hasilnya dicrosskan dengan C ini juga tidak ada ya. Ini tidak ada. Nah, tapi hati-hati pada cross product nanti kita harus cermat di mana kita menaruh tanda kurung. Artinya urutan perkalian itu berpengaruh ya. Urutan perkalian itu berpengaruh karena A dot B ini skalar. Di-crosskan dengan C ini tidak ada artinya ya. Skalar tidak bisa di-crosskan dengan vektor. Tapi kalau saya punya A dot dari apa? Dari B cross C, ini ada. Ini suatu operasi yang valid ya. Suatu operasi yang valid. Karena B cross C adalah vektor ya. Vektor didotkan dengan vektor A, ada hasilnya skalar ya. Jadi A dot B cross C ini tidak ada, tapi A dot dari B cross C ini ada. Jadi dalam hal cross product kita harus memperhatikan urutan karena urutan itu berpengaruh. Nah, jadi sekarang kalau saya punya 3 buah vektor dan dua vektor di antaranya saya dot product, dan bagaimana saya mengalihkan hasil dot product tersebut dengan vektor ketiga. Misalnya tadi saya punya A dot B, lalu bagaimana saya mengalihkan A dot B dengan vektor C. Ya, karena A dot B adalah skalar, maka kita kalikan dia dengan vektor dengan cara perkalian langsung atau direct product. Perkalian langsung maksudnya gimana? Ya berarti dia skalar. Sorry, mohon maaf. Dia adalah suatu bentuk skalar. Nah, karena dia skalar, maka kita bisa langsung kalikan dia dengan vektor C. Ya, sama seperti kita mengalihkan koefisien dengan vektor atau suatu skalar dengan vektor. Contohnya apa di fisika? Untuk mudahnya saya bisa mengambil contoh gaya gitu ya. F sama dengan M dikali A. Kita tahu F adalah vektor, A adalah vektor, A adalah vektor ya. Maka apa itu M? Ya, M adalah massa. Dalam kasus sederhana ini untuk memudahkan M di sini adalah skalar. Jadi Anda lihat bahwa skalar mengalihkan vektor, hasilnya adalah vektor. Dalam nanti kita akan lihat juga ketika membahas mengenai analisis tensor bahwa dalam kasus-kasus tertentu situasi tidak sesederhana ini. Misalnya pada kasus angular momentum atau momentum sudut ataupun torsi ya,
eh, M ini secara umum ternyata dia lebih tepat kalau kita katakan sebagai tensor atau ada yang namanya istilahnya adalah tensor inersia ya. Tapi itu di luar bahasan kita sekarang, jadi untuk memudahkan eh, kita mengambil kasus linear dan M-nya di sini adalah skalar. Oke. Nah, jadi di sini Anda lihat bahwa ini adalah vektor, ini adalah skalar yang mengalihkan vektor. Ya. Vektor dikalikan dengan skalar atau vektor dikalikan dengan bukan vektor, hasilnya adalah vektor. Ya. Jadi demikian pula A dot B dikalikan C, ya ini hasil totalnya adalah vektor. Ya. Ini adalah vektor. Oke, jadi dipahami ya. Jadi satu-satunya cara kita mengalihkan satu vektor dengan hasil dot product dua buah vektor lain adalah dengan cara perkalian langsung secara ini. Nah, sekarang kalau perkalian silang ini lebih variatif ya, lebih menarik. Kenapa? Ya karena perkalian silang ini hasilnya adalah vektor ya. A cross B ini adalah vektor. Ya. Karena dia vektor, maka saya bisa mengoperasikan dia dengan vektor lain baik secara dot product ataupun secara cross product lagi, ya. Misalnya, saya bisa melakukan operasi A cross B dot C. Ini valid, ya. Operasi ini valid, ya, karena A cross B adalah vektor didotkan dengan C. Hasilnya adalah skalar. Bagaimana caranya? Ya kita lakukan kita lakukan hasil kita lakukan satu persatu ya. Kemarin kita punya hasil A cross B ya. Kalau saya boleh mengulang tulisan yang kita dapatkan A cross B itu kemarin adalah AYBZ ya kan. AYBZ min AZBY gitu ya. Di sini adalah AYBZ min AZBY. Ini arah I. Lalu AZBX ya min AXBY. Ini arah J ya. Dan terakhir adalah AXBY min AYBX. Ini arah K, ya kan? Coba saya cek lagi AZBX benar nggak? AZBX betul, AXBY. Oke. Ya. Benar ya. Ini adalah A cross B. Maka sekarang kalau saya mau mengalihkan A cross B dot C, berarti kita tahu bagaimana dot product itu. Dot product hanya survive untuk suku-suku yang searah, yang komponen dari arah vektor arah koordinat yang sama ya. Jadi kalau C tadi dapat saya uraikan sebagai CXI plus CYJ plus CZK, maka ketika kita dot product kan ya, kita hanya memperhitungkan yang I didotkan dengan I, J dengan J, dan K dengan K. Oke. Jadi dengan kata lain, maka A cross B, langsung aja saya tulis ya, agar tidak mengulang. Dot C, ini berarti saya yang I dengan I, saya punya AY BZ min AZ BY dikalikan dengan C komponen arah I, yaitu CX. Oke. Lalu sekarang AZ BX minus AX BY dikalikan dengan komponen C arah J, yaitu CY. Dan terakhir, AX BY min AY BX dikalikan dengan C komponen arah K, yaitu CZ. Oke, inilah hasil dari A cross B ya, dot C. Ya. A cross B didotkan dengan C. Oke.
Nah, ini kalau saya dot product-kan hasil cross product dengan suatu vektor lain, ya. Bagaimana kalau saya cross product-kan? Nah, bagaimana kalau saya cross product-kan? Jadi misalnya saya mau meng-cross product-kan apa ya? Misalnya seperti ini, A cross B cross C. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita harus memastikan mana yang duluan urutannya di urutan operasi ini dilakukan, ya kan? Karena hasil akan berbeda, ya. Mana yang didahulukan dan itu kita tentukan dari soalnya. Artinya apa? Maksudnya gini, kalau saya dahulukan operasi A cross B, baru hasil vektor yang saya crosskan dengan C, itu hasilnya tidak akan sama kalau saya lakukan B cross C dulu, baru hasilnya saya crosskan A. Ya, tidak sama ya. Jadi ini patut dicermati. Tadi saya tekankan lagi. Tadi sudah saya tekankan, sekarang saya tekankan lagi ya. Urutan berpengaruh. Oke. Dan oh ya, bahkan untuk kasus dua vektor pun kemarin kita sudah melihat bahwa A cross B ini kalau saya pertukarkan urutannya, ini juga tidak sama ya. Ini dapatnya adalah minus B cross A. Ya. Nah, sifat ini yang kita namakan sebagai antisimetrik. Ya. Antisimetrik. Nah, pada kasus perkalian titik, kita melihat bahwa kalau Anda pertukarkan posisi A dan B, hasilnya sama. Kenapa? Karena hasilnya skalar. Ya. Nah, ini Anda bisa cek bahwa A dot B ini sama dengan B dot A. Jadi perkalian titik ini atau dot product ini sifatnya adalah simetrik. Oke, simetrik. Nah, oke, saya tidak akan berpanjang lebar menguraikan mengenai jenis-jenis perkalian ini ya, karena ini dapat Anda lakukan secara straightforward, secara langsung dikerjakan saja gitu ya, tidak ada kesulitan ya, mungkin hanya panjang ya. Jadi mungkin saya akan jadikan ini sebagai PR. Oke. PR-nya adalah baik, saya akan tuliskan PR-nya, tunjukkan bahwa ini ya, tunjukkan bahwa tadi saya punya A cross B, ya, hasilnya di-crosskan dengan C, ini hasilnya dapat ditulis sebagai A dot C mengalikan B. Ya, ini perkalian langsung yang tadi saya bicarakan ya. A dot C adalah vektor, adalah skalar, maaf, mengalikan B, vektor. Ya. Dikurang B dot C mengalikan A. Oke. Ini yang A,
gitu ya. Yang B, tunjukkan bahwa, nah sekarang kalau saya lakukan siklik, ya, siklik itu artinya pertama saya lakukan operasi A cross B cross C. Anda lihat ini beda ya dengan yang di atas ya. Urutannya yang berbeda ya. Lalu saya jumlahkan dengan perkalian dari 3 vektor yang sama tapi dengan permutasi yang berbeda. Jadi di sini sekarang saya taruh A-nya di belakang, B-nya di depan. Jadi di sini saya punya B, jadi ini masing-masing dievaluasi dulu gitu ya. B cross C cross A, oke. Dan terakhir saya taruh C-nya ini depan, ya. Ditambah C cross A cross B, ya. Ini sama dengan 0. Ya. Tunjukkan seperti itu ya. Bentuk ini, persamaan ini orang namakan sebagai identitas Jacobi. Oke, yang C, tunjukkan bahwa, nah, tadi kita membahas mengenai operasi 3 vektor. Kita bisa generalisir itu untuk 4 vektor, 5 vektor, dan 6 vektor. Ya, jikalau memang operasinya memungkinkan. Misalnya Anda lihat, kalau saya punya A cross B, ini hasilnya vektor, ya kan? Lalu saya punya C cross D, hasilnya juga vektor, ya. Bagaimana kalau saya dot produkkan mereka? Maka kalau saya dot produkkan 2 buah vektor, ya, masing-masingnya merupakan hasil cross product dari 2 vektor yang lain, ya. Jadi di sini saya punya total operasi 4 buah vektor, ya, A, B, C, dan D. Saya minta Anda tunjukkan bahwa bentuknya ini dapat ditulis sebagai A dot C dikali B dot D, ya, dikurang A dot D dikali B dot C. Oke, nah ini juga suatu identitas ya. Baik, soal terakhir adalah tolong tentukan vektor satuan yang tegak lurus atau dia ortogonal, ya, dengan kedua vektor berikut, tegak lurus dengan baik vektor A diberikan oleh bentuknya seperti ini, 2i minus 6j minus 3k, ya, dan vektor B, ya, diberikan seperti ini ya, 4i plus 3j min k. Oke, untuk saat ini PR-nya 2 saja. Nanti tolong Anda kerjakan, kerjakannya bebas, bisa di selembar kertas, lalu Anda scan, atau di selembar kertas Anda foto, ya asal jelas saja hasilnya, atau Anda kerjakan dengan cara diketik, ya, Anda mengetikkan, menurunkan persamaannya dengan diketik, ya, terserah, bebas. Yang penting cantumkan nama jelas Anda dan NPM Anda. Lalu kirimkan dalam bentuk PDF ke alamat email yang saya share di WA Group. Oke, alamat email asisten saya. Baik, jadi secara prinsip Anda bisa melihat bentuk seperti ini, misalnya kita bisa mengeneralisir perkalian vektor
sampai berapapun ya, asalkan konsisten ya. Oh, di sini saya perlu menekankan bahwa Anda lihat di sini vektor dot produk dari A dan C ini hasilnya skalar, ya kan? Dot produk dari B dan D juga hasilnya skalar. Jadi ini adalah perkalian antar satu skalar dengan skalar yang lain, ya. Sama ini juga ya. Oke, saya kira pembahasan mengenai aljabar vektor kita cukupkan sampai di sini ya, karena ya ini secara prinsip konsep atau formalismenya sudah kita jabarkan ya. Ini bisa tinggal di generalisir dengan mudah saja. Ya. Baik, jadi saya akhiri dulu kuliah asinkronus ini. Kita bertemu lagi di waktu yang kita tentukan bersama untuk kuliah sinkronus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.